Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat sore, selamat petang kawan. Kembali lagi saya akan hadirkan satu partai dari event Sunway Chess International Chess Festival, di mana turnamen ini sudah berakhir beberapa hari yang lalu, dimenangkan oleh Kirill Aleksenko asal Rusia. Dan game dari Kirill tadi sudah kita ulas tadi siang kawan. Sekarang gantian saya ambil dari partainya Jordan Van Foreest kawan di babak ketiga saat bertemu dengan International Master asal Australia, Rishi Sardana. Game ini cukup menarik kawan, dengan tema permainan Queen's Gambit Decline dengan variasi Janowski di atas papan, pion A6, variasi Janowski. Idenya mungkin kalian bisa melihat, kemungkinan hitam akan melanjutkan dengan pion D pukul pion C4 diikuti dengan pion B5. Oleh karena itu sesegera bermain dengan pion A6 ini variasi Janowski. Dan putih pada posisi ini bisa memilih pilihan utama pertukaran pion C pukul pion D5 untuk menghindari pion B5 ini kawan. Dan inilah langkah yang dipilih oleh Jordan Van Foreest. Seumpama kalian melakukan pergerakan yang lain, pion E3 atau mungkin kuda F3 terlebih dahulu. Di sini pilihan utamanya adalah kuda F6, tapi jika hitam melanjutkan dengan pion D pukul pion C4, kalian bisa mencegah pion B5 langsung dengan pion A4. Kuda F6 dan kalian bisa melanjutkan dengan pion E3 untuk rebut pion ini kembali nanti kawan. Kemungkinan pion C5 akan dibalas oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya pion C pukul pion D5, pilihan Jordan Van Foreest pilihan utama. Diambil balik oleh pion E agar tetap mempunyai kontrol pada petak-petak terang ini, mencegah pergerakan putih untuk menguasai petak pusat dengan pion E4-nya. Gajah F4 atau melanjutkan pengembangan kuda F3 merupakan pilihan utama kawan. Dan biasanya akan dibalas oleh hitam dengan langkah kuda F6 dan seterusnya. Pion C6 juga merupakan salah satu pilihan terbaik juga, perkuat petak pusatnya. Gajah F4 dipilih oleh Jordan Van Foreest. Pion C6. Dan di sini pion E3 kawan, membuka akses gajahnya segera berkembang. Gajah gelap D6 menantang pertukaran, dan di sini di game-game terdahulu yang paling banyak langsung melakukan pertukaran kawan. Stockfish pun menyarankan langkah pertukaran sesegera mungkin dimainkan oleh putih. Atau menarik mundur gajahnya ke petak G3, atau bermain seperti Jordan Van Foreest, mempick up gajah dengan menteri F3, langsung mengeluarkan menterinya sedini mungkin. Kuda berkembang ke petak E7, gajah D3 lanjut Jordan Van Foreest mengeluarkan gajah, persiapan kuda juga berkembang ke petak E2, rokade di langkah berikutnya. Di sini hitam langsung rokade, Jordan Van Foreest di sini kawan tidak melanjutkan pengembangan kuda bergerak ke petak E2 atau tidak melanjutkan pertukaran gajah. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran gajah atau bahkan melakukan rokade panjang langsung kawan. Tapi di game-game terdahulu yang paling banyak adalah kuda ini berkembang ke petak E2 terlebih dahulu dengan opsi rokade pendek nanti. Tapi Jordan Van Foreest memilih benteng AD1 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 ini. Permainan berlanjut. Menteri naik ke petak C7 kawan, backup gajahnya berada pada satu diagonal. Kuda G berkembang ke petak E2 untuk backup gajah agar tidak diambil dengan pion nanti, tidak bertumpuk kawan. Dan kuda berkembang ke petak D7. Di sini menteri G3 berada satu diagonal, siap sikat gajah gelap didahului oleh Rishi Sardana. Gajah pukul gajah F4 dipukul balik oleh kuda dan hitam menggeser benteng E8 kawan. Pilihan terbaik lainnya menteri ini kembali ke petak D8. Kemungkinan akan dibalas dengan langkah kuda ke petak H5, pion G6 atau kuda G6 akan dimainkan oleh hitam. Begitu juga kalau bergeser ke petak B6, incar pion ini kawan, kuda akan tetap lompat ke petak H5, memberikan pressure, pion G6 mungkin dimainkan atau kuda G6. Nanti kalian bisa membalas dengan benteng D2 untuk pertahankan pion B2 jika menteri bergerak ke petak B6 ini. Tapi benteng E8 dimainkan oleh Rishi Sardana. Dan sekarang giliran putih untuk melangkah kawan. Apakah kalian bisa menemukan langkah terbaik bagi putih pada posisi ini memanfaatkan benteng E8 ini kawan yang bergeser tadi? Silahkan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah terbaik, mungkin langkah brilian yang bisa diambil oleh Jordan Van Foreest atau kalian saat pegang putih seperti ini. Kita masih dalam tahap pembukaan kawan, karena putih belum melakukan rokade, artinya tahap pembukaan putih belum selesai.
tapi di sini ada langkah ciamik yang bisa dilakukan oleh putih. Oke, tak perlu berlama-lama. Apakah kalian siap? Langkah kejutan dari Jordaan van Foreest ini dengan gajah ambil pion H7. Inilah langkah kejutan dari Jordaan van Foreest. Di langkah ke-13-nya, Raja belum rokade, dia sudah berani membuat langkah pengorbanan. Pengorbanan diterima kawan, Raja ambil gajah H7. Apa ide di balik pengorbanan ini? Kita akan temui di langkah-langkah berikutnya. Seumpama Raja menolak pengorbanan kawan. Anggap contoh bergeser ke petak-petak ini kawan, bahaya. Karena kuda siap melakukan skak dan discover menteri tewas di petak C7 kawan. Oleh karena itu, langkah ini terpaksa langkah paksaan. Kemudian apa kelanjutan langkah dari Jordaan van Foreest? Kudanya lompat ke petak E6 kawan. Membuat langkah pengorbanan kuda. Tapi kalau diambil tentu menterinya jatuh kawan. Posisi kuda juga memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan ancaman skakmat. Jadi langkah paksaan lagi dari hitam ambil menteri putih, kemudian diambil balik oleh pion H, open skak kawan. Setelah Raja bergeser ke G8, inilah rencana tadi dari Jordaan van Foreest, garbu kedua benteng, memanfaatkan benteng yang bergeser ke peta E8 tadi kawan. Sebuah kejelian mata dari Jordaan van Foreest melihat pergerakan benteng E8 tadi digebrak dengan pengorbanan gajah. Kaum pos ronda tidak akan menemukan langkah seperti ini. Kita tidak akan mampu kawan. Super Grandmaster saja yang bisa menemukan langkah-langkah maut seperti ini tadi. Tentu dengan kalkulasi yang mendalam. Selanjutnya di sini kuda lompat ke peta F6 kawan, membuka akses bagi gajahnya untuk berkembang di langkah berikutnya. Tapi Stockfish tidak menyukai langkah ini. Stockfish menyukai benteng ini digeser ke peta F8 kawan. Kuda ambil benteng A8 dan hitam bisa melanjutkan dengan pion B5. Tapi memilih dengan langkah kuda ke peta F6 terlebih dahulu. Kuda ambil benteng yang ada di peta A8 karena tidak bisa ambil benteng di sini karena mendapatkan backup dari kuda kawan. Gajah bergerak ke peta G4 untuk incar benteng, ingin mendapatkan benteng juga kawan dengan discover attack pada kuda. Dan di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pion F3 kawan. Benteng ambil kuda putih A8, pion ambil gajah yang ada di peta G4. Mungkin Jordaan van Foreest tidak ingin kehilangan pion, tapi dengan kekuatan sepasang benteng melawan sepasang kuda, ya tentu putih masih dalam posisi yang lebih unggul kawan. Di sini putih bisa melanjutkan untuk menantang pertukaran pion di peta E4 untuk menghindari juga ancaman kuda. Inilah versi Stockfish, pilihan terbaik dari engine komputer. Tapi Jordaan van Foreest memilih menyelamatkan kuda ke peta B6 dan gajah ambil benteng D1, diambil balik oleh raja kawan. Kemudian kuda lompat ke peta F5 untuk mendekati posisi pertahanan putih, juga membuka akses bentengnya untuk perkuat lajur E. Kemungkinan bentengnya juga tidak akan dobrak di lajur E, dia akan bergeser-geser mungkin. Raja naik ke peta D2 dan selanjutnya kuda G4 kawan. Di sini benteng F1 menjaga pionnya. Selanjutnya benteng E6. Apakah persiapan di sini kawan? Discover nanti pada kuda di peta B6. Kuda lari terlebih dahulu ke peta D7, persiapan manuver ke peta-peta gelap ini untuk incar pion yang ada di peta B7. Benteng H6 mulai menyisir untuk rebut pion-pion putih di belakang, dibalas dengan langkah kuda D1 untuk menjaga peta F2. Kalau ada benteng di sini, bentengnya siap digeser menjaga peta G2, pion A5 kawan. Kuda C5, pion B6. Kuda mundur kembali ke D7. Pion didorong untuk menghindari ancaman kuda kawan dan pion B3 dimainkan oleh Jordaan van Foreest menghadang pergerakan pion hitam. Pion hitam di sisi kiri tetap didorong pion A4 dan di sini benteng G1 untuk backup pion membuat langkah menunggu kawan juga. Kalian juga bisa melanjutkan pertukaran pion terlebih dahulu, kemudian pion A3 menghentikan laju pion hitam ini. Kalian ikuti nanti kuda ke peta C5 juga bisa jadi pilihan kawan. Kemungkinan akan dibalas dengan langkah kuda ke peta D6, juga persiapan manuver ke sini untuk ancaman garbuan skak terhadap pion A3 juga bisa dilakukan oleh hitam. Jordaan van Foreest memilih langkah aman, benteng G1 sambil membuat langkah menunggu. Pion A pukul pion B3 dan manuver kuda sekarang tidak bisa lagi menempati peta C4. Itulah rencana tadi dari Jordaan van Foreest. Benteng E6 dan di sini kuda C5.
benteng ke E7, kuda mundur ke D3 kawan. Benteng A7 mulai menyisir lewat sisi kiri papan. Dihentikan dengan langkah kuda C3. Stockfish lebih menyarankan kuda ini yang ke petak B4 kawan. Untuk awasi peta A2 juga pressure pion C6 ini. Tapi Jordan Van Foreest memilih langkah kuda 1 yang ke petak C3. Pion G6 dan sekarang benteng E1. Lanjut Jordan Van Foreest, persiapan mungkin diadu di langkah berikutnya, tapi perlu diperhatikan pion ini akan menjadi lemah nantinya jika mendorong pion ini kawan. Di sini pion G5 merupakan pilihan terbaik. Benteng A3 pilihan dari Rishi Sardana. Raja bergeser melindungi pion, raja hitam mulai naik dan raja bergeser ke B2. Benteng mundur ke peta A8 dan posisi raja sekarang sudah sangat bagus. Kontrol di sisi kiri papan ini untuk mencegah pergerakan benteng hitam menusuk lewat sisi kiri kawan. Dan sekarang kuda manuver ke peta A2, diikuti langkah berikutnya ke sini mungkin. Diikuti kuda ke peta E5 tapi menunggu posisi kuda hitam pindah terlebih dahulu. Benteng H8 bergeser lagi ke sisi kanan papan. Kuda A ke B4 dan selanjutnya di sini benteng H2. Lindungi pion terlebih dahulu, benteng G1 dan kuda hitam ke E7 juga pertahankan pion. Sangat ulet permainan dua kuda ini kawan. Sejauh ini langkah-langkah kedua pemain juga sangat presisi walaupun sedikit demi sedikit. Jordan Van Foreest mampu mengontrol permainan dan juga membuild up posisi kuda-kudanya untuk mencegah pergerakan kedua kuda hitam ataupun manuver pion-pionnya serta benteng yang berusaha tadi mondar-mandir kiri kanan kawan. Di sini raja C2. Lanjut Jordan Van Foreest. Kuda mundur ke peta F6, coba menempati peta E4 mungkin. Pion F3 mungkin bisa dimainkan di sini, tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke peta E5. Pressure pion yang di sini kawan. Kuda ke peta E4, coba rebut pion, dibalas dengan langkah kuda B ke D3, tetap pertahankan pion. Pion G5 bisa jadi pilihan, tapi memilih dengan pion F6 untuk usir kuda. Kuda mundur kembali ke F3, benteng dalam ancaman, mundur ke peta H8, dan benteng A1 kawan. Coba lihat, penguasaan lajur-lajur yang terbuka ini dihadang terus oleh putih, oleh Jordan Van Foreest. Pion G5 masih jadi pilihan utama kawan, tapi memilih dengan langkah kuda F5, dan ini dimanfaatkan betul oleh Jordan Van Foreest. Menempatkan bentengnya kawan langsung menusuk baris ke-7 skak. Raja naik ke peta H6, benteng C7, rebut pion ini kembali nanti. Terlebih dahulu benteng A8 untuk mencoba menusuk juga baris kedua. Raja bergeser ke B2, benteng A6 menjaga pion. Kuda ke C5, ancam benteng dan menantang pertukaran kawan dan diterima. Kuda pukul kuda C5, diambil balik oleh pion D. Barulah sekarang pion G5 membuka ruang ataupun untuk usir kuda nanti dibalas dengan langkah pion G4, dihentikan laju pion. Kuda H4 kawan menantang pertukaran kuda. Kira-kira apakah langkah pertukaran ini bisa diambil oleh putih? Jangan lakukan ini kawan, kalau terjadi pertukaran semacam ini akan menguntungkan hitam, posisi kalian sedikit demi sedikit akan tereduksi. Walaupun posisi putih masih tetap unggul di sini. Tentu dipukul balik oleh pion G, mungkin kalian bergeser nanti dengan benteng bergeser ke peta B7 atau bermain dengan pion F3. Kalian masih tetap baik-baik saja tapi akan memperlambat kemenangan putih kawan. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini yang dipilih oleh Jordan Van Foreest adalah kuda bergerak ke peta D4 dan di sini di langkah ke-49 Rishi Sardana menyerah. Ancamannya apa sehingga hitam ini menyerah kawan? Tentu pion ini jatuh di langkah berikutnya. Pion di lajur C bisa melenggang promosi. Atau ancaman skakmat kawan akan didapat hitam pada posisi seperti ini. Ambil contoh kuda ini, ambil pion G2, ancaman skakmat kawan. Rajanya bisa ke peta G6, benteng G7 skakmat. Langkah yang logis pada posisi ini setelah kuda D4 tadi adalah pion F5 kawan. Untuk membuka ruang bagi pergerakan raja. Kalian bisa melanjutkan pion pukul pion, tapi yang paling cepat adalah benteng ambil pion ini, terjadi pertukaran benteng. Dan pion hitam ambil pion G4, kalian bisa melangkah kuda D4, memberikan jalan pion promosi dan sulit untuk dihentikan lagi kawan.
Seumpama kuda mengejar nanti ke peta E7 untuk menghadang pergerakan peta C8, kuda bisa bergerak ke peta F5 menghadang pergerakan kuda di peta E7, pion akan leluasa bisa promosi. Sampai di sini kalianlah yang mempromosikan pion putih ini, kawan. Oke, coba kita kembali ke posisi krusial, di mana tadi di posisi langkah ke-12 setelah pertukaran perwira di peta F4 tadi, kawan, setelah pertukaran gajah ini tadi, dan hitam melanjutkan benteng E8, dieksekusi dengan langkah brutal pengorbanan gajah H7 skak. Kalau ditolak, raja bergeser ke sini, ya kuda bisa melakukan skak, kawan. Garbuan discover juga pada menteri hitam, menteri jatuh. Sama juga raja ke H8, kuda ke G6 pun juga discover, menteri jatuh. Oleh karena itu, memaksa pengorbanan tadi diterima. Ide berikutnya adalah kuda bergerak ke peta E6. Langkah paksaan lagi, menteri pukul menteri. Pion pukul balik menteri hitam, discover check, open skak, raja mundur, dan kuda menggarbu benteng hitam. Posisi hitam kolaps di langkah ke-16, kawan. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Jordan Van Foreest. Dengan langkah pengorbanannya di langkah ke-13 sudah meluncurkan rudal jarak jauhnya untuk dikorbankan pukul pion H7. Selanjutnya pergerakan dua kuda-kuda dari Jordan Van Foreest awalnya mampu dibendung, tapi sedikit demi sedikit Jordan Van Foreest mampu membuild up pion-pion maupun pergerakan-pergerakan kudanya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.